Karena berarti Allah ada di bawahnya karpet ini. Berarti Wahabi ini kalau mau pakai otak sedikit aja ya. Sebenarnya kalau dipakai sedikit itu lumayan, hasilnya bagus. Nah, mereka emang nggak dipakai, jadi masih orisinil. Jadi Kiai, bagaimana umat ini yang sedang perlu persatuan dalam bidang ekonomi, kita diserang babak belur dalam bidang politik, bagaimana komunis bangkit, tapi di dalam kita sedang dihancurkan barisan. Apa kira-kira mungkin nggak ini gerakan ini disusupkan untuk memecah umat Islam dari dalam? Itu jelas itu bahwa memang kelompok-kelompok radikal itu memang disusupkan untuk memecah kita dari dalam. Iya, dan memang yang mendapat himayah, perlindungan dari mendapat protek dari barat, kemudian juga dana tamwil, itu kan kelompok-kelompok radikal. Besar duitnya Kiai. Ya gak tahu lah, kayaknya iya. Dulu saya kan nonton video Kiai itu yang katanya ada $2.000. Saya waktu itu 1.500. Udah turun atau memang? Gak tahu, kalau itu yang cerita ke saya itu mantan Ustadz Wahabi. Tobat. Dia bilang, saya waktu ceramah di Bogor tuh Ustadz, Kiai tahu berapa gajinya Ustadz Wahabi? Gak tahu. Saya tahu Kiai. Berapa? $1.500. Lo kok tahu? Saya mantan, katanya. Berarti kalau dibuatkan persatuannya bagus juga Kiai. Persatuan mantan Wahabi tobat. Wahabi, saya kira bagus itu. Tobat. Mungkin Ustadz bisa koordinasi nanti. Termasuk yang tadi yang minta maaf ke saya baru Islam 2016. Sebelum itu saya dikafirkan. Kalau berani mengkafirkan ustadz, maka tidak heran kita begitu di masjid menyalahkan apa segala macam. Atau akar radikal itu dari sini? Memang akar radikal dari situ Ustaz. Kan mereka memang kelompok radikal, kelompok orang-orang yang mudah mengkafirkan. Kata Imam Ghazali, itu latar belakangnya kurang pendidikan, kurang belajar. Tapi masyarakat mudah sekali terikut Kiai, karena hafal Quran dari pintu bahasa Arab, kemudian gimana menyadarkan umat? Kalau masalah hafal Al-Quran, yang hafal Al-Quran itu bukan cuma orang Islam, hatta orang orientalis yang hafal tuh banyak. Kalau cuma hafal Al-Quran, orang orientalis kan yang hafal Quran kan banyak Ustaz. Kemudian pakai nama-nama SMP Ibnu Katsir, pesantren Imam Syafi'i, SDIT Imam Nawawi. Itu gimana hukumnya? Pakai Syafi'i tapi nggak kunut subuh. Nah, itu namanya tipu-tipu, menipu namanya. Saya pernah ketemu Ustadz ya, di daerah kami bikin lembaga Imam Syafi'i, tapi yang diajarkan Wahabi. Saya tanya sama dia, kenapa pakai nama Imam Syafi'i? Kita ini kagum Kiai sama beliau, katanya. Nah, tapi Imam Syafi'i ini jadi merek, sudah jadi nama mazhab. Kamu menipu. Kamu ini sama dengan jualan sate. Ada orang jualan sate babi, tapi ditulis sate kambing. Begitu ditanya, loh ini kok ditulis sate kambing? Kan yang dijual babi. Kita ini kagum sama kambing. Mereka ini kayak begitulah. Saya kira seperti itu. Kenapa tidak Taimi? Kenapa Wahabi? Ya, karena Wahabi ini lebih radikal daripada Taimi. Iya. Dan Taimi ini kan setelah meninggal memang pemikirannya kan mati. Dihidupkan lagi oleh pendiri Wahabi ini. Dan nama ini juga dipakai oleh mereka kok. Ulama-ulama Wahabi di dalam kitab-kitabnya menyebut bahwa Wahabi ini merupakan anugerah dari Allah. Untuk membersihkan. Anugerah dan hadiah yang luhur. Cuma sekarang pengikutnya malu dengan nama Wahabi. Akhirnya pakai Salafi. Pakai Salafi. Padahal gurunya bangga dengan nama Wahabi. Muridnya malah Jadi muridnya ini apa? Ukuk ya? Apa ukuk itu? Durhaka. Durhaka pada gurunya itu. Gak mau sama nama kebanggaan gurunya.
Sama gurunya saja durhaka. Masya Allah, tabarakallah. Dalam perjalanan dakwah Kiai pernah nggak menghadapi yang paling radikal sampai ingin membunuh karena menganggap kafir, dengan yang paling lembut, yang baik, yang sopan, yang Wahabi garis lurus misalnya? Nggak pernah.